bisa salah. Kan tidak ada satupun ilmuwan yang pernah membelah bumi dan meneliti isi dalamnya. Ada yang dengan bodohnya menambahkan 3 lapisan yang disebut litosfer, atenosfer, dan mesosfer tanpa mengetahui bahwa lapisan kerak, mantel inti cair dan padat adalah lapisan berdasarkan kimia, sedangkan litosfer, atenosfer, dan mesosfer adalah lapisan berdasarkan mekanik. Nah, ingat, lapisan itu diklasifikasi, ada yang berdasarkan kimia, mekanik. Nah, jadi Allah itu membuat ya klasifikasi berdasarkan apa? Dengan ajaran pagan tadi gitu. Jadi gini guys ya, kalau misalnya gini, Allah katakan secara kimia lapisan tubuhnya 7, oke masih bisa kita heran kan? Kok kita teliti lapisan secara kimia enggak 7? Ternyata secara kimia dan secara apa namanya ini aja beda guys. Secara kimia dan secara apa tadi namanya? Saya lupa nih. Dia adalah secara mekanis tuh beda. Mekanis 3, kimia 4. Jadi beda-beda guys. Jadi Anda mau lihat secara apa gitu. Paham ya? Jadi coba Anda jawab. Bulan bumi adalah apa? Anda bilang 4 salah. Karena secara mekanis 3. Anda bilang 3 salah juga. Secara apa namanya? Secara kimia 4. Allah lebih tahu. Allah jawab 7. Cuma kita nggak tahu. Ini Allah tuh menjawab 7 itu secara apa gitu guys. Dan kalau orang-orang ini mau jujur, mereka bisa cocokologi supaya lapisan bumi menjadi lebih dari 7. Karena masing-masing lapisan bisa dibagi menjadi beberapa sub lapisan. Lucunya, para cocokologi ini mencomotologi nama-nama dan gambar bumi bulat yang bertentangan dengan kepercayaan bumi datar. Paham ya? Ingat ya, apa namanya, bumi bulat datar itu bukan hanya umat Islam yang percaya guys. Beberapa umat Islam. Tadi juga dari ateis juga ada gitu. Itu biasa gitu. Jadi Anda tuh harus cerdas dalam menyikapi Al-Quran. Jadi ketika disampaikan seperti hamparan bagimu, ya seperti bagi kita itu hamparan. Bagi orang yang malaikat di langit itu bukan seperti hamparan, tapi seperti bola, apa bulat guys. Makanya Allah kata apa? Nabi Muhammad katakan bumi itu seperti cincin yang dilempar pada pasir. Langit pertama pada pasirnya. Nah, langit pertama digabung bumi seperti cincin. Langit kedua adalah padang pasirnya. Jadi cincin, analogi cincin adalah bulat. Paham ya? Jadi Anda tuh harus lihat lebih luas lagi wawasan Anda gitu. Jadi Anda harus tahu hamparan bagimu adalah di mata manusia seperti hamparan. Ya coba Anda lihat ke keliling Anda gitu. Atau Anda naik helikopter deh, apapun itu. Asal nanti keluar angkasa aja lah. Dulu kan manusia tuh paling dulu, bahkan dulu zaman Nabi ya, itu belum ada helikopter, belum ada guys, pesawat. Berarti manusia itu di mata manusia ya seperti hamparan gitu. Coba Anda berdiri, Anda keluar deh cari tempat yang lapang gitu, yang ada bangunan. Anda akan lihat bumi ini seperti hamparan gitu. Di mata Anda. Sebenarnya kalau dari helikopter view dari luar angkasa bumi ini bulat guys. Nah, sekarang kita beralih ke 7 lapisan langit. Hal ini dinyatakan juga di dalam lapisan langit 7 nih, ya. Ini yang saya terangkan di awal tadi. Lapisan langit 7 itu adalah langit pertama itu isinya ya adalah bumi, bulan, bintang-bintang, semua galaksi ini semua langit pertama baru guys. Semua benda langit yang ada lihat di langit ya, apapun yang Anda lihat langit itu masih langit pertama. Langit kedua tidak nampak guys, langit kedua. Apalagi langit 3 sampai ke atasnya guys. Jadi yang Anda lihat itu adalah langit pertama. Maka Nabi menyampaikan ya, langit pertama dia melihat gambaran seperti mawar merah. Orang banyak nggak tahu ya, kok mawar merah ya? Yang dilihat Nabi itu, Nabi kan Isra Mi'raj dulu ya. Isra Mi'raj langit ke-7. Nabi melewati semua langit tuh, langit pertama, 2, 3, 4, 5 sampai 7. Nah, langit pertama Nabi melihat penampakan indah. Jadi ada yang kayak penampakan kayak mawar merah. Orang heran dong, kok bisa ada mawar merah di langit pertama? Ternyata kalau Anda lihat bukti-bukti foto dari galaksi-galaksi, ya itu mirip bunga guys. Ada apa? Coba Anda ada klik ya, ada googling gambar-gambar dari pencitraan dari gambar-gambar visual dari galaksi-galaksi. Ya, itu mirip, ada yang kayak mawar merah, indah-indah guys. Karena dia kumpulan dari bintang-bintang dan planet gitu kan, indah sekali. Itu Nabi lihat. Ya, langit pertama tuh di dalamnya itu ada yang kayak mawar merah. Di mana Nabi tahu gitu? Orang belum mungkin bingung. Masa di langit ada mawar merah Nabi gitu kan? Tapi kalau yang tahu sekarang ini, yang melihat foto itu, saya terkejut melihat.
Kan foto ini mirip mawar merah. Ini sesuai yang Nabi sampaikan di hadisnya. Kalau Nabi melihat seperti ada yang kayak mawar merah, indah di langit pertama. Itu dia guys, gambar-gambar tadi itu. Jadi yang Nabi itu adalah galaksi-galaksi yang ada di langit pertama guys. Al-Quran surah 67 ayat 3 dan Al-Quran surah 41 ayat 10 sampai 12. Seperti halnya 7 lapisan bumi, 7 lapisan langit juga bukan disingkapkan pertama kali oleh Allah melalui Muhammad. Jadi kalau ada lihat ada kesamaan, ya ingat Allah mengutus 100 ribuan lebih nabi dan rasul dari zaman Adam sampai Muhammad. Jadi kalau ada kesamaan, itu berarti dari ajaran salah satu nabi yang Allah utus. Makanya sama. Makanya nabi bukan satu Nabi Muhammad aja gitu. Jadi kalau ada banyak kesamaan ya, dari 100 ribu lebih nabi itu, ya tentu sama semua ajarannya, karena semua dari Allah, sunnah Allah gitu. Makanya kalau ada kesamaan, berarti itu dari nabi yang benar. Maka Anda cek ya, ada ajarannya lama itu yang sesuai dengan Nabi sampaikan, itu yang benar guys. Karena tentu ajaran itu tentu dari waktu kan korup. Hanya apa ajaran Muhammad yang Allah jaga gitu. Karena dihafal kan, Quran itu dihafal. Kitab sebelumnya kan dihafal itu, hanya dicatat, bisa hilang guys, bisa dibakar, bisa apapun itu. Kalau dihafal ya, dibakar pun dia tidak akan hilang. Mau Anda, saya hafal Pancasila misalnya, ya gampang ya, saya hafal Pancasila. Anda bakar pun buku Pancasila seluruh dunia ini ya, teks Pancasila saya tetap bisa menyampaikan kembali. Sama kayak Quran, Anda bakar pun seluruh Quran kami ya, dimakan kambing apapun itu ya, yang seperti dituduhkan orang-orang ini, Quran dimakan kambing lah, dibakar Utsman lah, nggak masalah. Orang hafal di luar kepala guys. Makanya janganlah kuncinya itu hafalan. Nah, jadi pokoknya adalah kalau ada kesamaan itu berarti dari nabi yang memang Allah utus tentunya. Makanya ada kesamaan gitu. Kepercayaan 7 lapisan langit bisa ditemukan di dalam berbagai agama pagan kuno. Dan orang bisa melakukan cocokologi supaya langit menjadi 7 lapisan. Tetapi sains membagi langit menjadi 5 lapisan. Nah, kalau langit itu bisa diteropong langit karena tidak ada pembatas. Ya, beda sama bumi yang ada pembatas tanah, harus digali dulu, harus dibongkar dulu. Kalau langit kan kasat mata guys, Anda bisa pakai teropong, nggak ada pembatasnya gitu. Nah, yang dilihat yang dimasukkan itu bukan langit seperti ini. Ini langit ini sampai ke luar angkasa ya. Ini bukan langit yang dibasurkan. Langit dibasurkan adalah langit sampai ke arasnya Allah gitu. Paham ya? Jadi semua benda-benda langit itu baru ada langit pertama. Jadi ini kan ada troposfer sampai exosfer. Ini masih bagi langit pertama guys. Bintang-bintang setelah exosfer itu ya, di luar angkasa habis exosfer itu masih langit pertama guys. Semua galaksi itu masih langit pertama. Langit kedua tuh baru di luar galaksi itu semuanya. Jadi tanpa lagi dia nggak ngaji, maka dia nggak tahu. Dia menyamakan 7 langit dalam Quran itu ya, dalam Islam itu adalah 7 langit-langit bumi. Bukan langit bumi, tapi langitnya alam semesta. Yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Yang menarik adalah detail informasi mengenai langit di dalam Al-Quran yang menggambarkan ini dengan pria ya Arab yang jelek rupa ya kayak ibaratnya kayak orang bodoh gitu kan, diketawain lagi ya. Ini luar biasa ini narasinya guys, penggiringannya ya. Orang Islam itu sudah cerdas karena nabinya cerdas. Ingat ya, kecerdasan Nabi Muhammad itu adalah dari Allah langsung, maka beliau tahu. Jadi ketika beliau sampaikan yang pertama itu adalah ini, apalagi dia menerimanya karena yang ngaji ya error deh guys ya. Dia tidak mengerti bahwa langit pertama itu bukan langit bumi ini. Yang membuat para cocokologi pusing 7 keliling. Yang pusing itu Anda. Al-Quran surah 37 ayat 6. Sesungguhnya kami telah menghias langit dunia dalam kurung yang terdekat. Nah ingat, langit dunia itu adalah langit pertama. Ya, langit pertama, langit dunia itu masuk langit pertama. Ya, langit dunia itu baru langit pertama. Ya, ada bintang-bintang, galaksi. Makanya langit dunia ya, ada langit dunia, ada langit di luar dunia. Langit di atas langit dunia itu langit kedua, langit ketiga sampai langit ketujuh guys. Ini bahasa Indonesia sederhana loh ini. Dengan hiasan bintang-bintang. Al-Quran surah 41 ayat 12.
Kemudian, langit yang dekat dalam kurung dengan bumi, kami hiasi dengan bintang-bintang. Nah, ingat ya, langit yang dekat dengan bumi itu adalah langit pertama. Ingat, langit pertama yang dalamnya itu adalah galaksi-galaksi yang ada matahari dan semua galaksi Andromeda, Bima Sakti dan segala macamnya. Itu langit pertama yang dihiasi dengan bintang-bintang. Itu poinnya, guys. Al-Quran surah 67 ayat 5. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya dalam kurung bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan. Nah, ingat, ada yang lain mengatakan ya, Allah melempar setan dengan suluh bola api yang bercahaya. Suluh bola api yang bercahaya, yaitu bintang-bintang, ya. Jadi ayat itu, ya ayat lain ya, saya lupa ayat mana itu. Jadi itu kalau lihat kontur harus lengkap. Karena tahu, ya kan. Jadi di situ Allah jelaskan kalau sebenarnya bintang itu berbentuk bola suluh api yang bercahaya. Coba. Kalau ada tahu ya, matahari itu kan bintang. Kalau Anda belajar astronomi, Anda akan tahu bintang itu sebenarnya bukan yang kita lihat. Dapat dalam artian dia tuh bukan seperti bumi atau bulan atau planet, tapi dia tuh memang bola api yang berpijar. Matahari itu adalah dari inti nuklir, atom nuklir, yang terus-menerus terbakar hingga di suatu saatnya akan mati karena bahan bakarnya habis. Jadi banyak situ struktur kimia yang sehingga dia bisa menghasilkan ledakan sehingga dia terus terbakar ke bintang-bintang, ke matahari dan bintang-bintang lainnya, sehingga suatu nanti akan waktunya padam, habis yang energinya, sehingga dia akan menjadi mati, akan menjadi bintang mati. Jadi Quran menyampaikan bahwa bintang itu seperti suluh bola api yang bercahaya. Jadi Quran ini kalian menginformasikan kalau bintang itu adalah bola api yang bercahaya, guys. Anda bayangkan itu. Ya, di mana Muhammad tahu kalau bintang yang kita lihat itu adalah sebenarnya bola api yang bercahaya, suluh bola api yang bercahaya. Coba. Ya, orang mengetahui kalau bintang itu adalah api, ya, itu dari setelah langsung meliti ke sana pakai teropong bintang dan segala macam. Zaman Nabi ada nggak teropong kayak gitu, guys? Coba Anda lihat matahari, nggak bisa gitu. Kecuali Anda pakai kacamata mungkin, ya kan? Karena Anda mengatakan buta. Bagaimana bisa Anda mengetahui kalau bintang-bintang yang kayak matahari itu adalah bintang ya, itu adalah struktur bola api bercahaya. Jadi cahaya dari bola api, api dari cahaya bola. Jadi kalau Anda lihat video matahari ya, digitalisasi matahari kan termasuk bintang tuh. Itu kan ada istilahnya tahu nggak, yang pancaran api yang sampai ke bumi, itu sampai gelombang itu sampai ke bumi, mengganggu kayak radiasi, mengganggu penerbangan, itu saya lupa guys istilahnya. Jadi kan bintang kayak matahari contohnya ya. Kita ngomong matahari kan matahari, bintang yang gampang dimengerti ya, nggak usah ngomong bintang lain dulu. Bintang itu kan, matahari itu kan meledak sehingga dia menghasilkan pijaran yang lompat ke luar dari matahari gitu. Itu bisa sampai ke bumi guys, gelombangnya gitu, saking jauh dan tingginya ledakan itu. Anda bayangkan ya, nuklir diledakin kayak itu sama Nagasaki itu gimana efek ledakannya, jauh gitu kan. Apalagi matahari, nuklir besar gitu guys, nuklir entah berapa jutaan ton, itu sebandingkan jutaan ton nuklir gitu matahari itu. Nah, jadi matahari itu menyemburkan api panas keluar, memancarkan api panas gitu ya, tiap detik, tiap menit gitu. Nah, jadi setan itu ya, itu yang dilemparkan pakai itu, api itu menyambar dari keluar matahari. Anda perlu belajar apa namanya ini ya, itu Anda belajar tentang matahari deh, usah bintang-bintang lain dulu. Kalau bintang ini matahari, Anda akan temukan kalau matahari itu kan dari ledakan inti atom nuklir meledak situ untuk membakar matahari, sehingga matahari itu terus terang, terus energinya berfusi terus ya, terus meledak gitu. Ledakan itu sampai jauh ke atmosfer, sampai ke berapa planet, makanya sampai ke bumi guys. Makanya ada mengganggu penerbangan, efek ya, saya lupa ya, efek mengganggu sinyal gitu.
saya lupa tuh guys, Anda bisa pelajari itu. Saya pernah sekolah dulu belajar seperti itu gitu. Lagi guys, itu masuk akal sekali ya. Karena ingat ya, setan itu berusaha untuk mencuri berita di langit. Ingat, berita itu Allah sampaikan melalui malaikat. Makanya ingat, malaikat turun ya, yang mereka sebut itu Roh Kudus ya, menyampaikan kepada Nabi Isa dan Yohanes ya, firman Tuhan gitu. Nah, itu setan berusaha mencari informasi itu, mencuri informasi yang di langit itu. Mereka pergi ke langit kedua, ketiga. Makanya sebelum mereka sampai ke langit kedua, Allah sudah sudah lempar ke mereka pakai suluh api dari bola-bola bintang-bintang ini guys, dari bola api yang bercahaya yang panas itu guys, yang berapi gitu. Nah, masalahnya sekarang ini abad ke-21, bukan abad ke-7. Kita semua sudah tahu bahwa bintang-bintang tidak berada di langit dunia yang terdekat. Nah, ingat ya, langit dunia adalah langit yang dekat. Langit dunia yang dekat. Ingat, kalau skopnya yang dikatakan hadis Nabi, langit pertama itu dan bumi itu digabung jadi kayak cincin. Langit dua adalah padang pasirnya. Begitu sampai langit 7. Berarti jelas langit pertama itu masih dekat guys. Langit dekat bumi. Karena langit pertama itu kayak cincin. Langit pertama dan bumi itu kayak cincin gitu. Langit kedua itu padang pasirnya. Berarti dekat. Coba gini nih. Anda ambil cincin deh. Cincin, ingat, cincin ini adalah gabungan bumi dan langit pertama. Ini cincin ya, gabungan bumi dan langit pertama. Anda lempar ke padang pasir. Ya, cincin ini yang dalamnya isinya bumi dan langit pertama, Anda lempar ke padang pasir. Padang pasir langit kedua. Coba, Anda tegak di dekat cincin itu. Ya, dekat nggak bagi Anda cincin itu? Dekat sekali guys, dekat sekali cincin itu. Di hadapan Anda, isinya langit pertama dan bumi. Langit kedua, padang pasir. Terus saya ngomong langit ketiga deh, langit kedua aja, padang pasir itu. Dekat nggak padang pasir ujungnya? Ujungnya dulu guys, kita ngomong ujung padang pasir. Padang pasir kita tahu luasnya bagaimana kan? Padang pasir Gunung Sahara itu, luasnya kan? Dekat nggak itu bagi Anda? Untuk keluar dari, Anda tengah-tengah padang pasir nih. Anda keluar dari situ, dekat nggak? Jauh guys, padang pasir tuh. Itu baru langit kedua. Nah, langit kedua, langit pertama tambah gabung bumi, itu kayak cincin, ya. Yang dilempar ke padang pasir ini langit ketiga. Lebih jauh lagi. Maka kalau ngaji, Anda kan ngerti bahwa langit kedua itu adalah langit yang dekat. Ya, langit kedua, langit dunia adalah langit yang dekat. Karena merupakan bagian dari langit dunia. Paham ya? Kalau ngomong ukuran skala, ukuran jarak ya, Anda kalau tahu hadis ini, Anda akan tahu betapa luasnya alam semesta ini guys. Jadi yang Anda lihat itu, galaksi, bintang-bintang, itu hanya langit pertama, belum masuk langit kedua. Makanya ngaji, biar Anda tahu, Quran itu sesuai dengan sains. Quran hadis itu yang Nabi sampaikan tuh, kan Nabi bukan berasal di abad 21, tapi dia tahu tentang abad 21. Luar biasa kan? Dari mana beliau tahu? Dari Allah SWT. Dan bintang-bintang bukanlah alat-alat pelempar setan. Jadi ingat ya, bukan bintang itu dilemparkan untuk melempar setan, bukan. Tapi bola-bola api yang berasal dari dia. Ingat ya, bintang-bintang itu adalah bola-bola api yang memancarkan bola-bola api. Ya, hasil pembakaran nuklir, fusi nuklir dalam bintang itu yang berupa pijaran api, itu pembakaran nuklir di dalamnya itu kan meletupkan pancaran-pancaran bola api yang terbang ke atas, yang bahkan sampai ke bumi mengganggu komunikasi yang ada di bumi, guys. Sinyal dan penerbangan dan sebagainya macamnya. Sekarang sudah tidak ada orang yang bisa cocokologi supaya bintang-bintang berada di langit dunia yang terdekat. Karena memang kenyataannya bintang tidak berada di langit dunia yang terdekat. Ya, dia nggak ngerti. Dia ngira langit yang dekat tuh kayak di awan-awan, langit dekat. Langit jauh tuh yang ada matahari. Bukan itu. Langit pertama tuh langit yang dekat masih. Hitungannya kalau kita lihat hitungan alam semesta ya, makanya harus ngaji yang benar. Ngaji hadis, ngaji Quran. Langit pertama adalah langit yang dekat, langit pertama. Langit kedua sampai 7 itu baru langit yang jauh gitu. Karena melihat dari skala besarnya ya, yang saya sampaikan tadi. Langit pertama gabung bumi seperti cincin, langit kedua seperti padang pasir. Langit kedua langit pertama gabung bumi seperti cincin, lempar ke padang pasir, langit ketiga dan seterusnya.
Jadi sekali lagi kalau dari ukuran skala ini saja yang kita mengerti, ya. Dipahami dengan gampang, guys. Langit pertama adalah langit yang dekat. Yang paling jauh itu langit ke-7, guys. Itu paling jauh sekali itu. Karena skalanya adalah langit ke-6, gabung langit 5, 4, 3, 2, 1, pertama bumi digabung, lempar pada pasir itu langit ke-7. Jadi jauh sekali pada langit ke-7 itu, guys. Langit pertama adalah langit yang dekat. Dan di dalam langit dekat itu ada bintang-bintang.